Di awal film, seluruh televisi memberitakan tentang jatuhnya meteor di Hamburg, Jerman. Media mengatakan bahwa meteor tersebut membawa alien. Para alien itu menyerang manusia dan mencoba menginvasi bumi. Setelah 5 tahun berlalu, para alien tersebut hampir menguasai Eropa. Alien yang dijuluki mimik ini mampu meniru bahkan mengetahui rencana serangan manusia sehingga sulit untuk dikalahkan. Tapi ada sebuah berita mengatakan untuk pertama kalinya manusia bisa memenangkan pertarungan melawan para alien tersebut, meskipun mengorbankan banyak nyawa prajurit. Dalam siaran berita menyebutkan sosok pahlawan wanita bernama Rita Vratatsky yang mampu mengalahkan ratusan mimik dalam pertempuran di Verdun. Pertempuran ini melibatkan United Defense Force atau yang disebut UDF. UDF ini adalah satuan unit gabungan dari 17 negara. Kemudian scene berpindah ke London yang memperlihatkan helikopter yang membawa seorang perwira. Pria itu adalah Mayor William Keg, seorang perwira militer Amerika Serikat. Sesampainya di Whitehall, sebuah markas besar kesatuan khusus UDF, Keg langsung menemui Jenderal UDF yang bernama Jenderal Brigham. Jenderal Brigham menjelaskan kalau UDF akan melaksanakan sebuah operasi penghancuran yang berlokasi di pantai Prancis. Operasi ini akan melibatkan banyak prajurit dalam upaya membasmi para alien yang menginvasi bumi. Brigham berencana mengirim Keg ke garis depan operasi penghancuran. Namun Keg menolaknya karena dia menjelaskan kalau dirinya nggak pernah bertempur langsung di garis depan. Dia hanya bertugas di hadapan media. Namun karena ini perintah dari pusat, Keg tetap akan dikirim ke garis depan. Namun saat Keg keluar dari ruangan, Brigham langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkap Keg. Kemudian Keg disetrum oleh tentara Brigham, akhirnya Keg pun pingsan. Dan saat terbangun, Keg sudah berada di pangkalan militer Hetaro, garis depan operasi penghancuran. Di sini dia disambut oleh sersan yang bernama Farrell. Awalnya Keg mengaku bahwa dirinya adalah perwira militer Amerika Serikat. Namun Farrell tampak be aja tuh. Lalu Keg meminta diantar untuk mencari tempat untuk menelepon. Dia bermaksud ingin menelepon ke atasannya. Namun Farrell mengantarkan Keg ke barak para prajurit. Lalu Farrell mengeluarkan surat perintah yang mengatakan kalau Keg hanyalah seorang disertir yang ditangkap karena mengaku-ngaku sebagai perwira. Dan dalam surat itu tertera Keg dilarang menelepon karena akan membahayakan operasi militer. Di dalam surat itu juga tertulis Keg hanyalah prajurit biasa. Setelah itu, di dalam barak Keg dikenalkan dengan skuad yang bernama Squad G. Di sini Farrell memergoki Squad G sedang bermain kartu poker. Farrell pun menyuruh mereka untuk memakan kartu itu. Kemudian Farrell pun mengatakan kepada Squad G kalau si Keg ini sering berhalusinasi sebagai perwira. Jadi dia meminta bantuan Squad G untuk mengawasinya agar tidak kabur dengan cara apapun. Kemudian pagi hari pun tiba, para tentara bersiap menuju medan pertempuran. Para prajurit pun memakai pakaian tempur yang sangat canggih. Namun Keg belum memahami cara kerja alat tempur tersebut. Para pasukan pun berjalan menuju pesawat. Terlihat banyak pesawat yang mengangkut prajurit berangkat ke Prancis, tempat operasi penghancuran itu berlangsung. Di dalam pesawat, Farrell yang sedang memberikan pidato untuk menguatkan mental para prajurit. Tiba-tiba pesawat ini terkena tembakan alien. Semua prajurit dipaksa turun dari pesawat. Lalu Keg pun melompat dari pesawat. Saat turun, situasi sudah tidak terkendali. Keg melihat rekannya yang sedang ngedumel, tiba-tiba tertimpa pesawat yang jatuh. Keg pun kembali maju sambil mengotak-atik baju tempurnya, karena dia belum tahu bagaimana cara menembak. Lalu dari belakang, sebuah pesawat jatuh hampir menimpa si Keg. Beruntung Keg berhasil menghindarinya. Kemudian dari dalam pesawat yang barusan terjatuh, keluarlah Rita Vratatsky, sang pahlawan yang mampu melawan para alien tersebut. Keg pun menyaksikan Rita yang bertempur melawan para alien sendirian. Kemudian Rita mendekati Keg. Di sini Rita terkena tembakan alien dan tewas seketika. Keg pun kembali maju. Di jalan dia bertemu dengan Farrell dan Squad G. Mereka kebingungan karena operasi tersebut seolah-olah sudah diketahui oleh para alien. Terlihat para tentara mulai kewalahan menghadapi para alien itu. Para pasukan UDF pun terbantai habis-habisan di sana. Sementara Keg masih mengotak-atik baju tempurnya agar bisa menembak. Kemudian anggota Squad G mendeteksi alien yang menuju ke arah mereka. Terlihat seekor alien keluar dari bawah tanah yang membuat seluruh Squad G terbantai oleh alien itu. Di sini Keg akhirnya sudah bisa menembak dengan senjata yang ada di tangannya. Keg pun langsung membunuh alien yang ada di hadapannya. Kemudian datanglah seekor alien lagi, namun kali ini tampak berbeda dari yang lainnya dan lebih besar ukurannya. Saat Keg hendak menembak alien itu, ternyata amunisi senjatanya habis. Lalu Keg melihat bom di sampingnya. Kemudian alien itu menyadari keberadaan Keg dan langsung menyerangnya. Dengan cepat Keg mengambil bom tersebut dan meledakkan bom itu hingga membuat keduanya mati terkena ledakan.
Kemudian tiba-tiba Cake terbangun dan anehnya seperti mengulang di saat dia siuman saat pertama kali berada di pangkalan militer Hetaro. Semua terjadi sama persis seperti sebelumnya, bahkan saat Farel menemuinya. Cake pun kebingungan. Bahkan saat masuk ke dalam barak dan bertemu dengan Squad G, mereka mengatakan hal yang sama. Dan saat Farel menemukan kartu di kasur dan menyuruh Squad G memakan kartu itu juga terlihat sama seperti sebelumnya. Kemudian keesokan harinya saat di dalam pesawat menuju pantai, pesawat tertembak alien sama seperti sebelumnya. Kemudian saat turun pun kejadiannya masih sama. Cake mencoba memperingatkan rekannya yang akan tertimpa pesawat, namun sia-sia. Kemudian Cake melihat Rita Vrataski yang melawan alien sama seperti sebelumnya. Kali ini Cake sempat mendorongnya saat akan terkena tembakan alien. Namun kali ini malah si Cake yang terkena tembakan dan tidak mampu bergerak lagi. Rita pun meninggalkan Cake dan mengambil baterainya. Lalu si Cake dibunuh oleh alien yang keluar dari dalam tanah. Kemudian Cake respon lagi di checkpoint. Kali ini Cake mencoba menjelaskan kepada Farel dengan menyebutkan semua yang dia ketahui tentang Farel sebelumnya dan mengatakan kalau operasi penghancuran adalah operasi bunuh diri. Semua orang akan tewas di sana. Namun Cake malah diseret masuk ke dalam barak. Saat itu di dalam barak Cake bertemu Squad J. Cake pun mencoba meyakinkan semuanya bahwa dia pernah bertemu mereka sebelumnya. Namun karena si Cake ini ngoceh mulu, mulutnya berakhir di lakban guys. Setelah turun dari pesawat, Cake mencoba menolong semua rekannya, akan tetapi selalu gagal dan kembali respon di checkpoint. Hingga akhirnya Cake kembali bertemu Rita. Di sini Rita memperlihatkan Cake yang mengetahui letak alien yang akan menyerangnya. Berarti si Cake ini udah berkali-kali menemui Rita di sini. Kemudian Rita menjatuhkan senjatanya dan menyuruh Cake menemuinya saat ia terbangun nanti. Jadi setiap Cake mati dia akan respon kembali di checkpoint. Di sini Rita kelihatannya sudah paham dengan kondisi si Cake ini. Kemudian pesawat di dekat mereka pun meledak dan menewaskan keduanya. Singkat cerita, Cake menemui Rita di tempat latihan. Rita pun terlihat kebingungan saat seseorang memanggil namanya. Namun Cake menjelaskan apa yang terjadi padanya. Seketika Rita mengajak Cake ke suatu tempat. Tapi bukan tempat itu. Rita pun menyuruh Cake untuk jangan banyak omong mengenai keanehan yang dialami Cake saat ini. Karena Cake akan berujung di rumah sakit jiwa atau menjadi bahan penelitian. Di sini Rita menanyakan kepada Cake apakah saat pertama kali mati dia membunuh seekor alien berukuran lebih besar dan terkena darah alien itu. Rita pun langsung mengetahuinya karena dulu Rita punya kemampuan itu. Namun sekarang kemampuan itu sudah hilang. Kemudian Rita mengajak Cake menemui seseorang. Orang itu adalah Dr. Carter, seorang ahli fisika partikel dan mikrobiologi. Si Carter ini adalah orang yang dipercaya oleh Rita dan paham akan kondisi Cake saat ini. Carter menjelaskan kalau para alien merupakan satu kesatuan organisme. Kemudian Carter menunjukkan alien besar berwarna biru yang dibunuh oleh Cake waktu itu. Alien yang satu ini adalah Alpha, alien yang sangat langka. Di bumi hanya ada 1 banding 6 juta alien biasa. Lalu Carter menunjukkan pusat para alien itu yang bernama Omega. Omega ini mampu mengendalikan waktu. Jadi ketika Alpha mati, Omega akan mengulang ke hari sebelumnya dan mengingat semua kejadian di kehidupan sebelumnya. Lalu Rita menceritakan mengapa manusia bisa menang di pertempuran sebelumnya di Verdan. Karena para alien sengaja mengalah agar saat operasi penghancuran di pantai nanti, manusia mengerahkan seluruh pasukannya. Dengan kemampuan Omega yang bisa membaca masa depan, maka mereka akan dengan mudah membantai pasukan yang ada di sana. Carter menjelaskan kalau Cake pada awalnya membunuh Alpha dan sekarang memiliki kemampuan Omega untuk mengendalikan waktu. Lalu Rita meminta bantuan Cake untuk menghancurkan Omega dengan cara mati berkali-kali sampai Omega berhasil dihancurkan. Karena Omega yang menyadari kemampuannya telah dicuri, akan terus mencari keberadaan Cake. Dan saat Omega menemukan lokasi Cake, otomatis Cake akan melihat lokasi Omega. Setelah Cake mendapatkan penglihatan lokasi Omega, Rita akan ke sana dengan Cake untuk menghancurkan Omega. Kemudian Rita melatih Cake supaya jadi gagah. Di sini setiap Cake terkena serangan fatal dari robot latihan, Rita akan menembaknya dan mengulang latihannya. Sambil berlatih, Rita bercerita waktu terakhir kali dia memiliki kemampuan itu. Saat itu dia tertembak dan berdarah-darah, kemudian dibawa ke rumah sakit dan diberi 3 kantong darah. Lalu karena campuran darah itu, kekuatannya malah menghilang. Lanjut ke latihan Cake. Cake pun berlatih tanpa henti dan terus berulang karena dia sering terluka. Hingga suatu saat Cake melihat penglihatan Omega di suatu bendungan yang terletak di Jerman. Kemudian Cake langsung menemui Rita dan Dr. Carter. Cake memberitahu lokasi Omega yang ia lihat dalam penglihatannya. Kemudian Rita menyuruh Cake mencari cara agar bisa keluar dari peperangan di pantai keesokan harinya untuk bisa menuju bendungan itu dan membunuh Omega. Keesokan harinya di pantai, Cake dan Rita mencari cara agar bisa keluar dari medan perang. Percobaan pertama keduanya langsung tewas. Percobaan berikutnya keduanya tewas lagi dan terus berulang hingga Cake tahu semua pergerakan alien yang akan menyerangnya.
Meski begitu, Cake dan Rita tetap mati berkali-kali. Cake yang terbangun kali ini memilih kabur dari pangkalan militer menuju London. Saat mampir di sebuah bar, Cake mendengar kegaduhan di luar. Di air, ratusan alien datang menyerang London dan menewaskannya. Waktu pun berputar lagi. Di sini terlihat Cake yang berlatih sudah cukup gagah nih, dan Carter kebetulan sudah menemukan bendungan di mana lokasi Omega berada. Keesokannya, Cake dan Rita berhasil meninggalkan pantai. Kemudian mereka mengambil mobil keluarga Cemara dari banyaknya mobil yang parkir. Karena di kehidupan sebelumnya, Cake memakai mobil yang lain gagal terus dan hanya mobil ini yang belum pernah dia coba. Di dalam perjalanan, mereka diserang oleh alien. Beruntung mereka bisa lolos. Setelah berjalan cukup jauh, mereka kehabisan bahan bakar. Mereka pun berjalan menuju sebuah rumah. Kemudian Rita menemukan helikopter yang nganggur di depan rumah. Rita yang ngeyel pun pengen naik helikopter itu, akan tetapi dilarang sama si Cake. Lalu Cake melihat Rita seperti kesakitan. Saat diperiksa, Rita terluka di pundaknya. Cake pun langsung mengobati luka Rita. Di sini Rita baru sadar kalau Cake dan Rita mungkin sudah pernah sampai di rumah itu di kehidupan sebelumnya. Lalu benar saja, Cake memegang kunci helikopter itu. Rita pun merebutnya dan segera menuju helikopter. Cake berusaha mencegahnya karena dia sudah tahu setiap kali Rita naik helikopter itu, Rita pasti akan mati. Kemudian Rita tetap bersikeras menaiki helikopter itu dan menyalakannya. Dengan cepat para alien langsung berdatangan menyerang helikopter itu hingga jatuh dan menewaskan Rita. Kemudian para alien sudah pasti membunuh Cake juga karena mereka sudah tidak punya senjata lagi. Waktu pun berputar kembali. Kali ini Cake memutuskan untuk pergi sendirian, tidak memberitahu Rita seperti biasanya. Kali ini Cake lebih leluasa bertindak, tidak peduli dengan orang lain hingga dia berhasil mencapai bendungan. Saat di dalam, Cake tidak menemukan Omega yang dilihatnya. Justru Cake malah dikepung oleh dua alien, dan salah satunya adalah Alpha, alien berwarna biru. Saat Cake mencoba menembak kepalanya sendiri, Alpha mencegahnya dan melukai tangan Cake, membuatnya mengalami pendarahan. Kemudian Cake melihat celah dan langsung memasukinya. Setelah itu, air memenuhi celah itu, yang membuat Cake mati tenggelam. Setelah kembali respon, Cake menceritakan kejadian saat di dalam bendungan kepada Rita dan Carter, bahwa penglihatannya tentang Omega di dalam bendungan hanyalah sebuah jebakan. Mereka sengaja memancing Cake agar ke situ dan merebut kekuatannya kembali. Cake dan Rita terlihat putus asa. Kemudian Rita teringat sebuah alat transponder yang pernah dikembangkan oleh Dr. Carter. Alat itu jika ditancapkan ke Alpha maka akan terhubung ke Omega, tapi alat itu sekarang disita di markas besar UDF. Cake dan Rita pun menuju markas UDF. Sesampainya di markas UDF, Cake terlihat sudah hafal situasinya. Kemungkinan Cake sudah mencoba sampai sini juga. Kemudian Cake dan Rita menemui General Burkham dan mendapatkan alat tersebut setelah beberapa kali mencobanya. Lalu mereka kabur mengendarai mobil. Di sini Cake menancapkan alat itu di kakinya dan langsung mendapatkan penglihatan Omega di suatu tempat yang terletak di Museum Paris. Namun saat ingin keluar dari markas UDF, Cake tertembak di kaki dan mobil yang mereka kendarai dihentikan oleh salah satu pasukan UDF. Rita dan Cake pun pingsan. Saat siuman, tiba-tiba Cake terbangun di rumah sakit dan melihat kantung darah mengalir ke tubuhnya seperti kejadian Rita waktu dia kehilangan kekuatannya. Rita yang menemui Cake dan melihat kondisi Cake, dia berniat membunuh Cake. Namun Cake menghentikannya dan mengatakan kalau kemampuannya udah hilang akibat transfusi darah. Kalau Cake mati berarti dia gak bakal respon lagi di checkpoint. Kemudian, karena Cake kehilangan kekuatannya, Cake dan Rita memutuskan mengajak skuad J untuk ke lokasi Omega. Cake dan Rita pun menemui skuad J dan menjelaskan apa yang telah dialami mereka berdua. Ditambah dengan adanya Rita, malam itu juga skuad J bersedia membantu Cake dan Rita menghancurkan Omega yang berlokasi di Museum Paris. Saat hampir sampai sedikit lagi di museum, pesawat mereka ditembaki oleh para alien hingga pesawat mereka terjatuh. Dengan sisa prajurit yang ada, mereka menyalakan kembali pesawat yang rusak demi mencapai museum. Terlihat banyak sekali alien berlarian ke arah mereka. Mereka pun maju sembari menembaki para alien itu dan akhirnya pesawat itu mencapai museum. Di dalam mereka bertemu sang Alpha. Kemudian Rita memberikan sebuah granat kepada Cake. Rita bermaksud akan menghalau Alpha dan Cake yang akan menghancurkan Omega. Rita pun berlari mengalihkan perhatian Alpha dan Cake berlari menuju lubang tempat Omega berada. Di sini Alpha berhasil mengejar Rita dan membunuhnya. Kemudian Alpha menyadari kehadiran Cake dan langsung terjun menuju lubang berisi air. Di sana terlihat jelas sosok Omega di depan mata. Saat Cake hampir mendekati Omega, tiba-tiba Alpha menarik Cake dan langsung menusuknya dari belakang. Namun Cake masih sempat melempar granat tangannya dan granat itu jatuh tepat di dalam Omega dan meledak.
Dan setelah Cake mati, dia terbangun di dalam helikopter yang membawa dirinya saat pertama kali menuju London. Kemudian, Cake melihat siaran yang memperlihatkan Jenderal Berkham mengumumkan kemenangan setelah terdeteksi gelombang energi dari Paris yang mengakibatkan para alien dapat dibasmi tanpa perlawanan. Kemudian Cake mengunjungi skuad J yang berlatih di barak. Di situ Cake menemui Rita yang masih di posisi awal saat ia pertama kali bertemu. Dan film pun tamat. Oke, itu adalah alur film Edge of Tomorrow 2014. Jangan ditiru di rumah ya guys, soalnya cuma orang ini yang bisa kembali ke checkpoint. Terima kasih sudah menonton sampai habis. See you!